Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Seperti biasa, mengawali aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Ade Agus Riyandi, Rido Nabil Ramadan, Risti Lestari, Samuel Tora, Sarah Dawa, Satria Meitara Nandia, Suci Nabila, Yemima Citra Cecilia Lumban Tobing. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah mau bergabung dalam Google Meet kita pada pagi hari ini. Seperti yang Bapak informasikan di awal, hari ini adalah pertemuan kita dalam kondisi daring, begitu ya. Bapak berharap kalian semuanya tetap selalu bersemangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Nah, seperti yang tampak pada layar Google Meet kita, materi yang hari ini akan kita bahas adalah penyakit menular seksual ya. Penyakit menular seksual ini adalah pembelajaran pada KD 3.9 ya dan 4.9 ya gitu ya. Nah, apa tujuan belajar yang hari ini akan kita pelajari bersama? Yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari faktor resiko, ciri-ciri, kemudian macam-macam penyakit menular seksual dan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan erosi, kemudian PMS. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit menular seksual? Yang mau menjawab silakan sebutkan namanya ya. Suci Nabila. Suci Nabila. Oke, silakan Suci. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oke. Terima kasih Suci. Penyakit menular itu adalah penyakit yang dapat menjalar dari seseorang ke orang lain ya. Penyakit itu dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita ataupun melalui binatang perantara ya, seperti kayak bakteri, virus gitulah ya. Kemudian makanan dan minuman ataupun benda-benda yang tercemar oleh bakteri, virus maupun jamur. Nah, penyakit menular seksual itu merupakan penyakit yang sering sekali dijumpai oleh di masyarakat akibat daripada hubungan kelamin yang tidak sehat. Nah, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan itu biasanya yang disebabkan oleh adanya bakteri, kemudian jamur, kemudian parasit. Nah, penyakit yang biasanya disebabkan oleh bakteri itu seperti kayak gonore atau kencing nanah, kemudian chlamydia dan vaginosis bakterial. Itulah mengapa kemudian pentingnya kalian menjaga kesehatan ya. Nah, ini yang kedua, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi. Itu seperti kayak iritasi atau lecet. Kalau kalian lihat di situ ada contoh apa kayak gambar orang di situ ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang terkena penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi. Kalau kalian ada melihat orang yang seperti ini, bisa saja dia tuh terkena penyakit menular seksual. Yang pertama tuh sifilis atau biasa disebut dengan raja singa ya. Penyakit ini paling sering mendera di orang-orang. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua herpes ya.
Nanti dibaca saja ya di modulnya ya, itu jelas di sana. Gejala-gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya apa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, penyakit menular seksual disebabkan oleh lainnya itu seperti kayak kutil kelamin, ya. Kemudian kutu kemaluan. Nah, apa gejala-gejalanya atau tanda-tandanya? Itu biasanya ditandai dengan rasa gatal pada kulit akibat reaksi daripada kutu kemaluan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian pengobatan PMS. Pengobatan PMS itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan pengobatan antibiotik. Kemudian dengan pengobatan antivirus. Kemudian pengobatan dengan anti jamur. Kemudian rutin berolahraga. Dan pola hidup yang teratur. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Begitu. Ya, itu informasi mengenai penyakit menular seksual. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Bapak yang bertanya. Oke, Kamal Tobing, apa yang kamu ketahui tentang penyakit menular seksual? Setelah ya tadi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Sip. Risti Lestari, apa yang kamu ketahui tentang faktor resiko penyakit menular seksual? Berhubungan seks secara tidak aman. Oke, terus? Melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. Oke. Yang ketiga? Riwayat penyakit seksual. Terus? Penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Yes. Gejalanya timbul dalam waktu 1 minggu. Rasa sakit pada waktu buang air kecil. Ya. Keluar nanah dari saat kencing. Pertama pada pagi hari. Sering tidak ada gejala pada saat ini. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, gejalanya sulit dilihat. Biasanya nyeri di daerah perut bagian bawah. Terus dan pilihan atau bau yang tidak sedap. Alat kelamin terasa gatal dan sakit, rasa sakit atau panas, kencing dan perdarahan setelah hubungan seksual. Ya. Setelah hubungan seksual. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semuanya. Penutup, Bapak simpulkan dengan merefleksikan dari materi kita hari ini, begitu ya, bahwa penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang terutama ditularkan lewat hubungan seksual, begitu ya. Meski tidak ada gejala yang timbul di alat kelamin, penyakit menular seksual itu biasanya lebih berisiko apabila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui alat kelamin ataupun hubungan seksual yang tidak wajar, begitu ya. Nah, aktivitas seksual tersebut berperan dalam menyebarkan berbagai macam jenis infeksi lainnya, itu. Nah, walaupun mungkin saja terinfeksi tanpa kontak seksual, begitu. Nah, apabila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan sakit yang berkepanjangan, begitu ya. Nah, untuk mengatasi penyebaran dan penularan penyakit menular seksual tersebut, maka perlu adanya pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan penyakit tersebut, begitu. Baik, demikian mungkin rangkuman yang bisa Bapak sampaikan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti akan ada tugas yang Bapak share melalui grup WhatsApp kita, ya, untuk kalian kumpulkan, kalian kerjakan dan kumpulkan selambat-lambatnya jam 5 sore nanti, begitu ya. Terima kasih atensinya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Google Meet kita pada pagi hari ini.
seperti biasa, diawali dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.